semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Baca tulis guruku hatiku. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Sekarang, mari kalian persiapkan pulpen dan buku catatan untuk menulis kesimpulan dan penjelasan yang akan Ibu berikan. Sekarang, mari kita langsung saja memulai pembelajaran dengan topik tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae. Pertama, ciri-ciri. Kedua, klasifikasi. Ketiga, organ reproduksi. Apakah itu tumbuhan Angiospermae? Berasal dari kata angio yang berarti bunga dan spermae yang artinya tumbuhan berbiji. Angiospermae disebut tumbuhan berbiji tertutup karena bijinya selalu diselubungi daging buah yang disebut sebagai bakal buah. Bakal buah dan bagian-bagian lain pada bunga nantinya akan tumbuh menjadi buah dan bakal biji. Ciri-ciri Angiospermae. Pertama, daun dan buah berdaging tebal. Yang kedua, bakal bijinya berada di dalam megasporofil yang termodifikasi menjadi daun buah atau karpel. Contohnya salak, buah apel. Yang ketiga, daun buah berfungsi melindungi biji agar tidak kekeringan pada saat mengalami dormansi atau masa istirahat. Yang keempat, tubuh terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Yang kelima, bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Seperti pada gambar yang berwarna hijau, tangkai bunga, di atasnya dasar bunga, kemudian kelopak bunga, kemudian bakal biji yang berwarna biru putik, yang berwarna kuning benang sari, yang berwarna pink mahkota bunga. Keenam, akarnya ada yang serabut dan ada pula yang tunggang seperti pada gambar. Yang berwarna merah adalah berakar tunggang, yang berwarna hitam adalah akar serabut. Ketujuh, batang ada yang berkambium dan ada juga yang tidak memiliki kambium seperti pada gambar. Yang dikotil, batang berkambium. Monokotil, batang tidak berkambium. Kedelapan, memiliki pembuluh silem yang diperkuat oleh serat dengan dinding sel tebal dan berlignin. Kesembilan, mempunyai beberapa tipe daun antara lain lurus, menyirip, dan menjari. Kesepuluh, mengalami pembuahan ganda. Klasifikasi. Yang pertama, Amborella, semak atau perdu kecil yang hanya ada di Kaledonia Baru. Kedua, Nymphaeales, teratai atau water lily. Yang ketiga, Austrobaileales, tumbuhan adas atau pekak atau star anise. Yang keempat,
Rantales, tumbuhan aromatis dengan daun bergerigi. Yang kelima, magnolids, bunga magnolia dan black pepper. Yang keenam, monocots, tumbuhan dengan satu kotiledon seperti padi, jagung, kelapa, dan anggur. Yang ketujuh, ceratophyllum, tumbuhan akuatik yang sering digunakan untuk menghias akuarium. Yang kedelapan, eudicots, tumbuhan yang memiliki dua kotiledon sejati seperti kacang polong, buncis, mawar, bunga matahari, dan apel. Sebagian besar ilmuwan secara sistematik membagi tumbuhan berbiji tertutup menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah daun lembaga atau kotiledon. Kelompok dengan biji yang memiliki satu daun lembaga atau kotiledon disebut monokotil, dan kelompok dengan biji yang memiliki dua daun lembaga atau kotiledon disebut dikotil. Organ reproduksi seperti pada gambar. Yang pertama mahkota bunga, yang kedua kelopak bunga, yang ketiga putik, yang keempat benang sari, yang kelima tangkai bunga. Mahkota bunga atau corolla adalah salah satu perhiasan bunga selain kelopaknya. Mahkota bunga terdiri dari helaian-helaian yang berukuran relatif besar dan berwarna mencolok yang disebut sebagai petal. Yang kedua, kelopak bunga juga menjadi salah satu perhiasan bunga. Kelopak bunga pada umumnya berwarna hijau dan berbentuk menyerupai daun. Yang ketiga, putik atau karpel adalah alat reproduksi betina pada bunga dan berperan dalam menghasilkan bakal biji. Yang keempat, benang sari atau stamen adalah alat kelamin jantan pada bunga. Bagian ini tersusun atas sebuah batang yang disebut tangkai sari atau filamen dan sebuah kantong yaitu kepala sari atau antir, tempat serbuk sari dihasilkan. Yang kelima, tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan antara bunga dengan batang tanaman. Sudah jelas kan tentang pembahasan angiospermae berdasarkan ciri-ciri, klasifikasi, dan juga organ reproduksi. Supaya lebih memahami lagi, Ibu memberikan tugas tentang materi yang sudah Ibu jelaskan. Berikut latihan yang akan kamu kerjakan dalam minggu ini. Untuk soal dapat ditulis tangan atau digambar sendiri, bisa juga diakses di bawah ini. Sekian untuk pembelajaran saat ini. Sampai jumpa minggu depan buat semua anak-anak Ibu dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan tetap semangat belajar.